Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak oleh dosen pengampu Ibu Dr. Chandra Asri Windarsi SHMPD. Program studi PGPA UUD Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Dengan judul Strategi Efektif untuk Melindungi Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi. Perkenalkan, saya Jiska Firadania dengan NIM 240700045 dari kelas B2 RPL 2024. Adapun daftar isi dari pembahasan materi ini yaitu 1. Pengertian anak, 2. Pengertian eksploitasi anak, 3. Landasan hukum perlindungan anak, 4. Bentuk-bentuk eksploitasi, 5. Faktor-faktor penyebab eksploitasi, 6. Dampak terjadinya eksploitasi, dan 7. Strategi efektif untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Anak merupakan individu yang berada dalam tahap tumbuh kembang dan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Mengapa eksploitasi anak perlu dibahas? Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, banyak anak di Indonesia dan dunia menjadi korban eksploitasi dalam berbagai bentuk. Juga perlindungan dan pemberdayaan menjadi kunci untuk memutus rantai eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi anak adalah setiap bentuk pemanfaatan anak oleh individu, kelompok, atau institusi yang merugikan atau membahayakan kesejahteraan anak secara fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia. Isi penting terkait eksploitasi anak itu dalam pasal 13, anak berhak mendapatkan perlindungan dari 1. Kekerasan fisik atau psikis, 2. Kejahatan seksual, 3. Penculikan, 4. Tindak kekerasan dan eksploitasi ekonomi atau seksual. Yang kedua yaitu mengacu pada Konvensi Hak Anak CRC Convention on the Rights of the Child, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989, diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Isi penting yaitu dalam pasal 19, negara wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi. Dalam pasal 32, anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka. Dalam pasal 34, negara harus melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Bentuk-bentuk eksploitasi. 1. Eksploitasi ekonomi. Anak dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya, contohnya kerja di tambang, pabrik, atau sektor informal. Yang kedua, eksploitasi seksual komersial. Anak diperdagangkan untuk prostitusi, pornografi, dampaknya yaitu trauma psikologis, penyakit, stigmatisasi. Yang ketiga, pekerjaan berbahaya. Anak bekerja melebihi batas usia dan waktu kerja, tidak sesuai dengan ILO Convention nomor 138. Yang keempat, eksploitasi dalam konflik. Anak dijadikan tentara, kurir, atau mata-mata, banyak terjadi dalam zona konflik. Yang kelima yaitu eksploitasi sosial dan budaya. Anak dipaksa ikut praktik adat berbahaya seperti sunat paksa dan pernikahan dini. Faktor-faktor penyebab eksploitasi anak. Yang pertama, kemiskinan. Orang tua memaksa anak bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Yang kedua, kurangnya pendidikan. Anak dan orang tua tidak memahami hak-hak anak. Yang ketiga, kelemahan penegakan hukum. Pelaku eksploitasi tidak diberi sanksi tegas. Yang keempat, lingkungan sosial yang tidak aman. Budaya permisif terhadap pekerja anak atau kekerasan. Dan yang terakhir yaitu permintaan pasar. Adanya pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari eksploitasi. Adapun strategi efektif untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi yaitu 1. Penguatan peran keluarga, pendidikan nilai, dan kasih sayang di rumah sebagai benteng utama dari kekerasan. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak agar anak merasa aman untuk bercerita. 3. Pengawasan terhadap aktivitas anak baik di rumah, sekolah, maupun dunia digital. Strategi yang kedua yaitu pendidikan dan perlindungan di sekolah. Sekolah wajib menjadi zona aman dan bebas kekerasan. Guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan tentang perlindungan anak, menyediakan konselor anak atau layanan bimbingan yang ramah anak. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat, kampanye edukasi melalui media tentang bahaya kekerasan dan eksploitasi anak, membentuk satuan tugas masyarakat atau relawan perlindungan anak di tingkat RT atau RW. Mendorong pelaporan aktif jika ada dugaan kekerasan terhadap anak. Strategi yang keempat yaitu pengawasan media dan internet. Perlu adanya pemantauan penggunaan gawai dan internet oleh anak-anak. Edukasi tentang literasi digital dan perlindungan privasi kepada anak dan orang tua. Blokir konten negatif dan laporkan ke penyedia layanan internet. Yang kelima yaitu penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau eksploitasi anak. Optimalisasi peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara menyeluruh. 6. Rehabilitasi dan pendampingan anak korban. Anak korban perlu mendapatkan dukungan psikologis dan medis. Proses rehabilitasi harus melibatkan pendampingan sosial dan pendidikan untuk memulihkan hak anak dan menjamin identitas anak korban tidak tersebar ke publik.
setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jadi, mari kita menjadi pelindung dan pendamping terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih.